Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Prioritas Indonesia dan kita akan menganalisis bagaimana terkait dengan dukungan Indonesia terkait dengan kemerdekaan Palestina. Saat ini sudah tergabung bersama kami ada analis Timur Tengah Universitas Bina Nusantara, Mbak Tia Mariatul Kiptiah. Selamat siang, Mbak Tia. Selamat siang, Mas Andromeda. Baik, Mbak Tia, langsung saja apa kemudian yang bisa kita maknai dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas menyatakan posisi komitmen mendukung kemerdekaan Palestina di hadapan para pemimpin dunia di berbagai forum internasional? Saya melihatnya ada dua ini ya yang saya soroti, Mas Andromeda. Yang pertama adalah ini merupakan bargaining position pihak Indonesia di mata dunia internasional. Artinya kita memang harus terus menyuarakan kemerdekaan Palestina karena memang itu menjadi fokus kita, bukan hanya pada masa pemerintahan Presiden Prabowo saya pikir, tapi juga dari periode ke periode dari presiden yang lalu kita konsisten untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan ketika kita menjadi anggota tidak tetap di KPBB, program kemerdekaan Palestina itu menjadi priority atau prioritas dari negara Indonesia, dan ini harus konsisten. Untuk efeknya adalah pertama, bagaimana kita memiliki bargaining position di mata dunia internasional secara politik. Yang kedua juga menjaga stabilitas dalam negeri. Jadi kalau kita misalnya mencabut atau tidak pay attention terhadap permasalahan ini, bisa jadi akan terjadi ketidakstabilan dalam negeri, dan ini memberikan efek terhadap perekonomian juga begitu. Kemudian yang kedua adalah ini bentuk bargaining position yang tadi saya sebutkan di awal terhadap dunia internasional, karena itu yang bisa kita suarakan. Kita sebagai negara non-blok sudah pasti harus menyuarakan perdamaian dimanapun kita berada di berbagai organisasi begitu. Kemudian yang saya soroti yang kedua ini, Mas Andromeda, adalah mengenai keseimbangan kekuatan dunia. Artinya kalau Indonesia tidak menyuarakan tentang ini, terutama pada masa Presiden Prabowo yang saya lihat cukup aktif ya. Beliau melakukan visit ke berbagai negara, baik itu multilateral ataupun bilateral. Ini harus terus digaungkan mengenai Free Palestine ini, karena memang ini merupakan bentuk dari keseimbangan kekuatan. Apa maksudnya keseimbangan kekuatan di sini? Artinya memang dari pihak yang satu sangat cenderung terhadap kemerdekaan, tidak mendukung terhadap kemerdekaan Palestina. Saya maksudkan. Jadi yang pihak satu terutama Amerika Serikat itu sangat cenderung untuk mendukung eksistensi negara Israel yang tentu sangat banyak menyalahi hukum internasional, dari mulai okupasi kemudian menutup humanitarian aid, kemudian bentuk yang lainnya adalah kejahatan perang yang dilakukan. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan Israel, tapi justru didukung oleh Amerika Serikat. Bahkan menyedihkannya Amerika Serikat sampai veto 3 kali ya di UN untuk terus melakukan genocide di Gaza. Apa yang dilakukan Israel itu didukung oleh Amerika. Jika Indonesia dalam foreign policy-nya tidak strict, tidak tegas terhadap kondisi kemanusiaan ini, maka Indonesia sudah tidak punya apa-apa lagi secara bargaining position di mata dunia internasional. Karena memang value kita itu ada di situ, Mas Andromeda. Jadi untuk keseimbangan ini, saya pikir masuk ke dalam bridge itu merupakan keseimbangan politik internasional. Indonesia saya pikir sudah bagus. Saya tidak melihat dari aspek ekonominya ya, dari segi keseimbangan kekuatan internasional saja begitu. Jadi kalau misalnya Amerika terlalu cenderung mendominasi tentang sistem politik global ini, juga ini sangat berbahaya. Artinya memang harus ada dua keseimbangan yang cukup bagus antara Rusia misalnya, Cina di satu sisi, kemudian Amerika Serikat dan negara-negara Eropa di sisi lain. Nah, kita mencermati bagaimana konflik Palestina dan Israel ini tidak selesai kalau misalnya memang keseimbangan kekuatan dunia ini hanya satu pihak. Artinya hanya dari pihak Amerika dan aliansinya. Maka keputusan Presiden Prabowo ini sudah bagus masuk ke bridge. Saya belum bicara sekali lagi ke arah efek ekonominya. Ini secara tatanan politik global saja. Jadi itu Mas Andromeda yang saya soroti dua. Satu, sebagai bentuk aktif Indonesia dalam politik internasional memang harus mendukung Palestina untuk menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua adalah itu tadi, untuk kita terlibat dalam keseimbangan dominasi di politik global. Demikian, Mas. Baik Mbak Tia, tentu kita apresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Anda hal konkret seperti apa yang perlu dilakukan di saat ini dengan negara-negara yang bersama-sama dengan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina?
Sudah bagus ini masuk ke bridge sudah bagus. Dan dalam speech-nya beliau sangat tegas menyatakan bahwa kita harus mendukung Free Palestine, kemudian Palestina juga harus diakui sebagai anggota tetap PBB, dan ini juga disambut ya oleh negara-negara anggota bridge, dan ini harus terus digaungkan. Tapi problemnya ini adalah tentu akan ada efek terhadap perekonomian kita. Artinya memang selama berabad-abad kita cukup banyak tergantung dari sistem perekonomian yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Belum apa-apa tarif kita betul-betul masih tinggi begitu ya, itu tentu akan berefek terhadap economic development. Itu sudah menjadi resiko, high risk kita demikian begitu. Tapi ini Pak Prabowo mengambil resiko ini dan memperpanjang mengekspan jaringannya yang itu tadi disebutkan oleh reporter Metro TV, zero enemy itu tadi ya. Itu bagus sebetulnya. Hanya saja mungkin di sini harus betul-betul foreign policy-nya beliau itu harus betul-betul di-review kembali dengan sangat detail begitu ya. Bagaimana supaya keterlibatan Indonesia dalam bridge dan terus menggaungkan Free Palestine ini juga tidak memudarkan hubungannya dengan pihak Amerika dan sekutunya. Karena itu tadi saya sebutkan di awal bahwa ketergantungan perekonomian kita masih terlalu banyak terhadap sistem yang dibentuk Amerika Serikat. Khawatirnya dengan hanya tidak tarif ya, bukan hanya tarif gitu. Banyak komponen lain akhirnya kita perekonomiannya kolaps gitu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan dengan tetap kita konsisten menggaungkan kemerdekaan Palestina. Masuk bridge itu udah bagus, tapi pertimbangan tentang pertumbuhan ekonomi kita juga harus dipertimbangkan. Demikian, Mas. Berarti kemarin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sepakat bahwa solusi satu-satunya mencapai perdamaian di Timur Tengah dengan mendukung negara Palestina dan mengakui negara Palestina sebagai anggota penuh PBB. Seberapa besar begitu kemungkinan potensi untuk menjadikan negara Palestina sebagai anggota PBB ini akan terjadi? Kalau dari segi anggota yang vote terhadap keinginan negara Palestina menjadi anggota tetap PBB itu sudah 140 lebih ya. Terakhir saya cek itu berapa? 143 atau lebih bahkan. Jadi ada kemajuan juga dari pihak negara-negara Eropa, kemudian dari Australia yang selama ini biasanya mendukung terhadap eksistensi negara Israel, itu sudah mulai setuju dengan Free Palestine atau Palestina masuk ke dalam anggota tetap PBB. Tapi itu tidak cukup, Mas Andromeda. Itu harus dilakukan lobby-lobby internal yang cukup signifikan, terutama itu tadi bagaimana negara-negara bridge ini bukan hanya bicara di dalam internal organisasi, tapi juga harus melakukan lobby keluar. Artinya dalam kasus Palestina Israel yang sangat mendominasi ini adalah Amerika Serikat. Jadi Presiden Prabowo dan juga anggota-anggota lain di bridge dan member lain di UN yang sudah vote terhadap masuknya negara Palestina ke dalam PBB juga harus bisa melobi Amerika Serikat. Problemnya adalah Amerika sekarang di bawah Donald Trump begitu ya. Yang saya berulang kali menyebut di media itu keras kepala, susah diatur, susah diberikan input. Jadi harus sesuatu yang menekan karena Israel itu hanya bisa tunduk dengan keputusan Amerika Serikat. Jadi bridge ini dan juga Pak Presiden harus bisa melobi Amerika Serikat bagaimana bisa menyetujui bahwa Palestina masuk ke dalam anggota tetap PBB, yang kedua merdeka dan menjadi dua negara yang hidup berdampingan dengan Israel begitu. Fokus kita ke arah sana, tapi memang sangat sulit karena kabarnya ini Gaza ingin dikosongkan, bahkan ingin di-rebuild, dibangun kembali dengan versinya Amerika. Ini bahaya sekali ini. Baik, berarti singkat saja, apa strategi yang bisa dilakukan saat ini oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina, terutama di forum-forum internasional seperti PBB tadi Anda sempat sampaikan? Ya, hampir semua di beberapa forum internasional Pak Prabowo harus terus bersuara tentang kemerdekaan Palestina. Di bridge, yes, harus speech-nya sudah bagus, sudah menyatakan tentang dukungannya terhadap Palestina, harus bisa mengajak anggota lain ketika beliau ada di satu forum. Termasuk di OIC juga harus ada pertemuan saya pikir secara bilateral seperti yang dilakukan Iran dengan Saudi Arabia. Bagaimana Saudi bisa menekan Amerika Serikat karena investasi Saudi itu cukup besar di Amerika Serikat. Bagaimana bisa menekan Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat mengurungkan niatnya untuk okupasi Gaza, begitu. Dan kemudian setuju untuk melakukan two-state solution. Baik, terima kasih Mbak Tia, analis Timur Tengah Universitas Bina Nusantara, Tia Mariatul Kiptia, atas informasi Anda dan pandangan Anda di program Prioritas Indonesia. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.